Bre, kalian percaya nggak bahwa orang yang meninggal saat melahirkan itu bakal jadi arwah gentayangan atau lebih tepatnya itu jadi sundel bolong. Dan kita juga sering kan lihat apa ya eh, film-film zaman dulu lah, film-film horor zaman dulu yang pokoknya kalau orang meninggal itu ya jadi hantu sundel bolong. Dan kalian percaya nggak? Menurut kalian gimana? Kalian mitos atau fakta? Malam bre, malam ini gue mau cerita soal pengalaman horor gue yang sampai sekarang masih kebayang jelas di kepala gue. Cerita ini terjadi di kampung di daerah Banten dan jujur ini pengalaman horor yang benar-benar gue alami sendiri. Bukan katanya orang ya, bukan dengar dari orang ya, tapi benar-benar pengalaman yang eh, gue alami sendiri. Nah, itulah yang dikatakan atau disampaikan oleh Mas Adit ya, atau bisa disebut ya nama samaran ya. Adit ini nama samaran ya dari narasumber kita sendiri dan kejadiannya pada tahun 2004. Jadi mari kita simak ceritanya. Waktu itu gue masih sekolah sekitar tahun 2004. Ya 2004-an lah. Gue baru pindah dari Jakarta ke kampung di Banten. Lingkungan baru dan gue juga belum terlalu kenal banyak orang. Tapi ada satu orang yang cukup kenal di kampung. Ya, di kampung itu. Namanya Teh Iis. Dia adalah guru ngaji dan adik gue yang masih kecil itu waktu itu ngaji sama Teh Iis. Teh Iis ini orangnya baik, ramah dan cukup dikenal warga karena ngajarin anak-anak ngaji. Gue juga cukup sering main ke rumahnya karena eh, sering juga nganterin adik gue ngaji ke sana. Nah, pada tahun 2006 gue dapat kabar dari nyokap kalau TI sini meninggal saat melahirkan dan lebih tragisnya bayinya juga nggak selamat alias meninggal saat dilahirkan. Awalnya sih ya biasa aja, ya sedih sih pasti, ya sedih pasti, tapi setelah beberapa minggu dari hari kematiannya mulailah terjadi kejadian aneh. Gue inget banget waktu itu gue lagi bergadang ya jam 1 malam lewat ya gue tidur sekamar sama nyokap karena jujur aja, gue tuh pas tidur sendirian itu di rumah tuh yang kiri kanannya kebun itu bikin parno sendiri. Ya, jadi, kamar nyokap gue itu kan, jendelanya ngadep ke depan rumah. Di sana ada saung, kayak panggung kecil lah, kayak gubuk kecil gitu ya, atau panggung kecil dari kayu gitulah. Biasalah dipakai duduk-duduk malam itu dan suasananya juga sepi banget. Ya ya kedengeran cuma suara jangkrik dan kayak angin sepoi-sepoi gitulah. Tapi tiba-tiba gue dengar suara tek 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 dari arah saung. Gue pikir awalnya itu cuma suara dari kucing atau hewan kecil lainnya ya, tapi makin lama makin jelas. Akhirnya gue intip dari balik gorden dan disitulah gue lihat ada Teh Iis. Dia berdiri di saung itu pakai kaos oblong merah dan kain batik pendek, sama persis kayak pakaian yang terakhir dia pakai sebelum meninggal. Rambutnya panjang, terurai, dan dia manggil-manggil nama nyokap gue. Surti, Surti. Suatu ketika gue langsung merinding dan gue bangunin nyokap gue. Gue bilang, Mah, ada Teh Iis di depan. Tapi nyokap gue bilang, kamu ngelantur aja. Padahal gue yakin banget nyokap gue juga ngerasa. Tapi mungkin dia pura-pura nggak tahu ya, dan besoknya paginya itu ya, barulah nyokap gue ngaku kalau dia itu
juga sebenarnya dengar dan tahu ada yang manggil-manggil dia di malam itu. Cuma nggak mau nanggepin karena takut dan dia juga paham betul itu suara Teh Iis yang udah meninggal. Terus katanya ya, dalam kepercayaan orang kampung sini, kalau ada wanita meninggal saat melahirkan dan bayinya juga meninggal, itu bisa jadi sundel bolong. Tahu kan? Di film-film juga gitu kan. Orang yang mati saat melahirkan itu di film-film juga ya film-film horor juga pasti dikisahkan jadi hantu sundel bolong. Entah bayinya selamat atau enggak, itu pasti rumornya jadi hantu sundel bolong. Dan yang lebih serem lagi, ternyata Teh Iis ini sempat minta tolong ke nyokap gue buat dikerokin pas sebelum meninggal lah. Tapi karena kesibukan dan akhirnya permintaan itu nggak sempat dilakukan gitu loh. Ya, mungkin dia datang buat nagih janji, makanya arwah ketayangan di depan saung rumah gue. Jadi pas meninggal itu mungkin juga karena dia lagi melahirkan dalam keadaan sakit mungkin ya, jadi akhirnya meninggal gitu loh. Padahal ya dia juga udah dikerokin sama tetangga lain gitu loh. Kan nggak mungkin juga nggak ada yang mau nengrokin, ya kan? Tapi bukan cuma gue yang ngalamin. Ada tetangga juga ya, namanya Teh Ina. Jadi waktu itu Teh Ina lagi nyuci baju ya di sungai malam-malam sendirian. Dia ketemu sama Teh Iis ya di sungai waktu maghrib. Awalnya ya dia tuh ngobrol biasa, dikira siapa gitulah karena terlalu fokus nyuci ya. Jadi Teh Ina ini nggak nengok ke belakang. Jadi Teh Ina ini jawabin percakapan setan sundel bolongnya Teh Iis ya, tanpa tahu kalau di belakangnya adalah sundel bolong si Teh Iis. Nah, setelah selesai nyuci, naiklah dia ke atas sungai ya, menjauh ke sungai ya, sambil berbalik badan. Nah, waktu dia naik ke atas, dia lihatlah sosok sundel bolong dan baru sadar. Ternyata yang dari tadi ngobrol sama dia adalah sundel bolong Teh Iis yang udah meninggal beberapa minggu lalu. Kagetlah dia ya, kagetlah Teh Iis ya, kagetlah Teh Ina sampai pingsan dan jatuh di pinggir sungai. Sampai besoknya ditemukan oleh warga dalam keadaan masih pingsan. Ada juga kejadian ya waktu gue bareng temen gue, kita nongkrong di saung depan rumah jam 2 pagi lah. Tiba-tiba ada suara perempuan cekikikan. Hi 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 hi. Tapi suaranya deket banget. Bener-bener kayak tepat di samping kuping gue. Pas gue dan temen gue nengok, dia lihat tuh arwah Teh Iis. Langsunglah kita semua lari masuk ke rumah. Gak pakai mikir dua kali kita lari kocar-kacir. Bahkan temen gue sempat jatuh. Dan sampai sekarang rumah Teh Iis ini masih ada. Suaminya aja yang tinggal di situ ya, tapi bagian belakang rumahnya udah roboh, lumutan dan gelap. Konon katanya kuburan bayinya juga ada di belakang rumah itu. Gue sendiri juga udah lama nggak lewat situ, bahkan karena takut ya, jadi jarang banget lewat situ lah. Tapi rasanya nggak enak aja, masih ada kayak parno-parno gitu lah. Jadi sampai sekarang pun gue juga masih eh, pokoknya kalau nggak kepaksa ya nggak mau lewat situ lah. Kadang juga kalau lewat situ ya, gue bisa aja kebayang sosok dia tuh ya, sosok Teh Iis berdiri di saung manggil nama nyokap gue pakai baju yang sama kayak waktu dia pas meninggal. Dan itu aja cerita gue malam ini. Jujur kalau kalian belum pernah ngalamin hal-hal kayak gini, pasti susah percaya. Tapi kalau suatu hari kalian ngalamin sendiri, baru deh tahu rasanya gimana dibikin merinding dari ujung rambut sampai kaki. Terima kasih udah dengerin cerita gue sampai selesai.
Jangan lupa like, share, subscribe, dan komen, dan sampai ketemu di cerita berikutnya.